Yo, halo semua. Hari ini adalah hari dimana aku sangat bahagia, untuk mengawali motovlog yang konsisten ke depannya. Oke, langsung go. Hari ini kita mau kemana? Jadi hari ini aku mau rolling city sendirian dari titik pusat di Mall Balikpapan Baru, Bundaran 2 Mall Balikpapan Baru, sampai menuju ke lapangan Merdeka untuk mencari cewek-cewek di sana kalau ada. Kalau ini fokusnya 2 kali lipat nih. Ternyata kemarin itu di motovlog 4 yang jangan tiru gayaku, itu ternyata ada cewek yang ku lewatin coy pas sudah sampai di kampus. Oke, kenapa sih alasanku ya tentang motovlog itu bahaya? Alasanku itu cuman satu sih, kehilangan fokus kita di jalan. Karena kita lebih mengutamakan topik kita yang kita bicarakan untuk video kita. Misalnya kita berbicara, biasanya kita kan fokus di jalan tuh, fokus banget di jalan. Mata kita tertuju pada kanan, kiri, depan, belakang. Sekarang itu semua beralih ya kan, harus mementingkan fokus baru lagi, yaitu kalau mata kita fokuskan ke kamera, apakah longgar atau gimana, apakah jatuh atau ada kabut atau ada embunnya ya kan, kabut sampai kan, itu yang membuat bahaya di motovlog sebenarnya. Cuman kita ketahui kembali, motovlog itu ya pasti kita harus ngerekam di atas motor saat berkendara ya kan? Bener gak? Karena kalau kita nggak di atas motor, kita ngerekam gitu, itu namanya bukan motovlog tapi ngevlog biasa. Jadi syarat pertama untuk ngefoto vlog adalah kalian harus punya motor terlebih dahulu ya kan. Nggak mungkin kita mau ngerekam motovlog tapi kita malah naik mobil, malah jalan kaki. Syaratnya sih cuma harus, yang pertama itu harus punya motor, terus topiknya terkendali. Topik terkendali ini maksudnya adalah kita bisa mengendalikan topik dengan lingkungan kita yang kita lewati, kita hadapin seperti ini. Misalnya nih ya, ini sebenarnya adalah topik untuk membahas tentang ternyata motovlog itu bahaya ya kan. Dan wow, ada razia. Nah seperti ini nih, awalnya kan ini topiknya adalah tentang bahaya ngemotovlog ya. Motovlog itu bahaya sebenarnya ya kan. Dan tiba-tiba ada razia, dan mau nggak mau kita ganti topiknya menjadi razia pas kita kena gitu. Jadi kita kena tapi walaupun lolos tetap kita bakal ganti, aduh aku habis kena razia, umpung lolos, kayak gitu pasti. Itu adalah menyesuaikan. Jadi motovlog itu adalah lebih ke kejadian yang ada di jalanan, kejadian yang tidak terduga di jalanan. Itu motovlog yang benar. Nggak mungkin kita menduga-duga, waduh aku harus jatuh nih nanti, enggak. Tapi kalau kita ngevlog biasa, kita bisa menentukan kita mau gimana, arah ngevlog itu kita mau gimana. Kalau ke motovlog, kita bisa mengarahkannya adalah kejadian yang ada di depan mata kita, yang ada di depan lensa kamera. Gimana kita berinteraksi sama orang lain di jalanan dengan kode motor. Seperti misalnya lampu sennya mas, masa ya kali kita kejar kan, kita teriakan, woi lampu sen gitu, nggak mungkin ya kan. Ya, terus syarat-syaratnya apa lagi ya? Syarat-syaratnya itu percaya diri. Kalau ada orang nanya, wih orang gila ini, biarin aja kan, kita ngomong sama kalian gitu, sama kalian yang menonton, sama kalian yang kita ajak berinteraksi ya. Kalian pemirsa semuanya yang sedang menonton ini gitu. Jadi kita itu nggak bisa dibilang wah ini cuman buat gaya-gaya, enggak. Sebenarnya lebih ke real kejadian asli yang ada di jalanan itu gimana sebenarnya. Reaksi kita di jalan saat menghadapi hal-hal baru di jalan. Misalnya ada kayak crash,
Misalnya kalian lapar, aduh aku lapar ya, aduh aku sakit perut ya, gimana nih ya, wih. Itu kan kayak motovlog yang kemarin tuh, yang aku pakai Vario. Jika kalian ingin jadi motovlog yang baik, kalian harus siapkan glove, 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 ya, jaket, jangan lupa jaket, dan pastinya kalian harus melengkapi kendaraan kalian. Arah lurus mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Oke, seperti gini. Arah lurus mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Kita menjadi motovlog yang baik itu begini, kita memberi contoh. Kita memberi contoh pada orang lain. Kalau kita nggak sehat terus kita mau nyoba motovlog, misalnya ini deadline nih, jangan dipaksakan. Saranku, kalian harus tetap istirahat. Namanya sakit itu istirahat, bukan dibawa beraktivitas. Boleh beraktivitas tapi untuk olahraga, dalam penyembuhan, kan? Itu. Tapi bagaimana jika kita sakit terus kita mau jalan, baru ngeliat cewek sembuh? Waduh, ini curiga penyakitnya cuman karena cewek, itu aja sih. Jadi kalau disimpulkan sih semuanya, kenapa motovlog itu bahaya? Karena kita kehilangan fokus. Kita susah untuk membagi fokus kita, dan itu bisa mengakibatkan kita crash gitu. Terus syarat untuk menjadi motovlog, kalian harus punya motor, kalian harus punya action cam, terus kalian harus memberikan contoh pada orang lain bahwa jadi rider itu ya harus taati peraturan. Jika kalian pakai motor sport, ya, mau mencontohkan pada motovlogger yang lain, kalian menggunakan glove, sarung tangan, kalian menggunakan jaket, itu minimal. Tapi kalau kalian mau touring, kalian mau nge-motovlog sambil touring, ya, San Mori gitu, kalian cukup menggunakan deker atau jaket yang sudah ada protektornya, serta sepatu safety. Sepatu safety nggak usah sepatu tambang gitu, minimal sepatu yang tingginya sampai mata kaki kita. Itu gila, akhirnya sudah sampai Pelabuhan Semayang. Aku kangen waktu aku ke Pelabuhan Semayang ini, terakhir kali aku menuju ke Surabaya. Ya, jadi motovlog kali ini cukup sampai di sini karena tujuanku sudah ada di depan mata, yaitu lapangan Merdeka. Boom. Dam. Bye. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe my channel, karena itu akan membangun channelku jadi lebih baik. See you again. Bye bye. Oh.